Iya, vitamin. Iya, kurang vitamin. Kurang uang juga kayaknya itu, Kak. Tuh. Bagus kan rambutnya? Ini aja belum dicuci. Belum dicuci aja sebagus ini. Aku jadi jualan rambut. Ya, spill doang ya, guys. Aku nyepil aja nih. Tuh. Ini tinggal aku pasang, cuman ntar aja deh. Tuh. Ini itu ada 2 paket, ada 200 helai. Maksudnya 2 paket. Tapi ini udah 6 bulan, jadi kayak udah banyak yang rontok gitu. Duh, rontoknya kayak gini tuh, lihat. Aku simpen. Soalnya kenang-kenangan. Kenang-kenangan maksudnya aku pernah serontok ini. Terus aku minum vitamin ini. Ini bagus ini menurut aku. Ngaruh banget. Ya pokoknya sama makanannya juga dijaga. Sama pakai hair vitamin kayak gitu-gitu. Ngeri kali sih karontoknya sampai kayak gitu. Iya. Pikiran saya, Kak. Banyak pikiran, Kak. Apalagi mikirin yang di Surabaya. Aduh, itu yang bikin rambut saya rontok. Duh, kakak nih abis ini saya blokir deh, Kak. Baru nemu saya nih TikToknya ternyata. Ini 4. Nah, ini mah kalau aku bilang Kakak udah jam 10, Kak. Kerja, Kak. Mau bagi-bagi apa lagi? Kak, ini mau bagi rambut. Ada yang mau nggak bagi rambut? Bagi rambut ada yang mau? Ini rambut kuda. Ini rambut. Tuh. Kalian kalau misalnya malas kuciran, rambutnya pendek, pengen kuciran, tinggal diginiin aja. Tuh, cakep kan? Kan pada nongol, baru pada nongol. Tapi pernah di smoothing rambutnya, Kak? Nggak pernah, rambut aku nggak pernah. Nggak pernah di smoothing. Kalau di smoothing nggak kayak gini rambut aku. Ini rambut aku tuh ngembang. Aku tuh lagi pakai sampo kuda itu loh, sampo kuda. Terus tuh makanya jadi kayak agak kasar gitu kan. Tapi dia bikin cepet rambutku panjang, terus rambutku balik lagi kayak awal. Waktu itu pas aku masih baru lepas extension yang aku rontoknya segini, aku rontok segini, itu tuh segini loh rambut aku tuh, segini, bayangin segini. Gimana sih diikat tuh cuma segini. Allah, menangis aku. Akhirnya itulah ada hampir belum sampai sebulan sih, aku tiap pakai hair oil, pakai sampo kuda, minum vitamin khusus rambut, semuanya aku lakuin. Akhirnya tuh rambutku balik lagi, alhamdulillah. Soalnya bawahnya kayak lancip gitu, aku kira di smoothing. Ini enggak, Beb. Iya, aku nggak tahu deh. Kayaknya karena keseringan di ini juga sih, keseringan di hairstylist. Maksudnya keseringan di catok juga bisa jadi. Tapi enggak sih, masa ya? Iya ya. Ini padahal aku nggak nyatok loh. Jadi aku habis keramas nih udah ini, nggak aku apa-apain, cuman dikeringin aja. Iya, Kak, ini aku mau kerja bagi kuda tapi kok nggak kaya-kaya ya. Iya, harus ngepet dulu tuh kayaknya.
Ini mau beb, mau emang beb. Tapi kalau kalian yang belum pernah pakai extension mah jangan deh, sayang. Aku walaupun rambut aku udah balik tapi tetap nggak bisa kayak rambut aku yang awal sebelum extension. Mau dong Kacan, mau yang mana beb? Kak baju dewasa dong. Baju dewasa tuh yang kayak gimana beb? Umur berapa dewasanya? Jaga lilinnya kak. Mau rambut itu, mau rambut ini. Kak serius mau nanya, kemarin kan aku dapat abis itu konfirmasi kemana ya? Ke tok-tok aja beb. Aku belum memang belum balesin, sabar ya. Soalnya aku masih belum bisa kirim. Nanti aku paling nggak bisa kirim itu minggu depan, hari Senin atau Selasa insya Allah. Kirim semua barang-barang karena dari kemarin aku belum ada kirim lagi. Nggak bisa ini dulu, aku soalnya mau pergi. Itu yang kakak pegang. Kak ada one set gak ya? Ada beb. Oh lah iya kak, nggak apa-apa. Iya tunggu ya beb, pasti nanti dikirim kok. Cuman emang mungkin ini agak lama karena kan itu tuh kan harus harus dijemput. Nah si wahana itu dia kalau weekend nggak ada jemput. Nah aku nggak bisa kalau nganter ke mana tuh, ke tempatnya, agak ribet gitu loh. Jadinya nunggu paling nggak hari Senin atau hari Selasa lagi di pick up gitu. Kayaknya hari Selasa deh, soalnya Senin aku masih baru pulang dari Garut, aku mau ke Garut. Mau dong kak one setnya. Mau apa nih, mau diliatin atau mau apa beb? Udah aku simpen ya rambut ini. Tumben masih sepi kak. Iya soalnya kan gak bagi-bagi. Soalnya kan belum ada sesi bagi-bagi, jadinya sepi. Nanti aja aku mau bagi-bagi sama yang nontonnya setia. Nanti ada tiba-tiba aja, kan aku suka tiba-tiba kasih. Ya spill one setnya keberapaan? Nggak belum jual sayang. Ke Garut kemana kak? Aku nginepnya di Santika. Ya belum tahu sih mau kemana. Rencananya mau, kan ada rekomendasi ke Garut tempatnya di mana. Aku rencananya sih pengen ke mana tuh, Sasakala, terus Bumi Upi, sama Barong Cafe atau apa gitu namanya, Balong atau Barong gitu. Belum ada mau bersihin tempat nasi kering. Sini. Tunggu nih dulu. Rambut ibu. Mau nggak pernah dapet. Sabar sayang. Ntar beb. Amin, semangat ya kakak Nancy. Kenapa sih kak namanya Nancy kak? Gerlan, mamaku. Gerlan itu apa? Kebun binatang. Balong, oh iya balong. Ya balong. Bumi Upi, Gerlan, Balong Gede. Gerlan itu yang ini ya, yang kayak apa tuh? Kayak apa sih? Gerlan tuh yang kayak kafe anak adem. Yang ini nggak sih dia? Yang kayak ternak gitu kan, kayak peternakan gitu bukan ya? Maksudnya model peternakan gitu kan? Jadi yang iya semangat ya Oma. Iya benar modelnya kayak gitu. Haha. Iya kan yang kayak peternakan itu kan? Iya. Aku ada lihat juga tuh. Itu jauh nggak sih? Katanya jauh ya? Jauh dari. Soalnya aku belum pernah sih. Maksudnya belum pernah jalan-jalan ke Garut baru ini. Terus kalau di Garut makanannya apa selain Sundaan?
ciri khasnya Garut itu apa selain Sundaan? Bosan sih, Sundaan mah Bu Imas aja udah enak. Seblak. Selain seblak, dodol. Oh iya, dodol ya. Dodol Garut tuh yang hitam itu bukan? Yang hitam bukan, maksudnya dodolnya itu yang enak itu bukan ya? Kan ada kan dodol-dodol yang dijual buat dodol dijual untuk oleh-oleh yang warna-warna. Nah, aku nggak suka itu. Breast-nya masih nggak, Kak? Kemarin nungguin. Oh, breast ada sih Beb, aku cuman breast-nya tuh cuma sedikit. Kamu mau? Cuman dikit Beb, kan aku punyanya mama apa sih itu, mommy pet atau apa gitu yang warna pink itu. Nah, nggak sampai sekotak isinya karena memang aku udah pakai, cuman nggak aku buang aja karena memang masih bagus itu. Cuma aku lagi nggak pakai lagi. Kamu mau? Kamu rumahnya di mana Beb? Mau dikirimnya kemana misalkan? Bakso acinya mantul-mantul teh. Oh iya, apa bakso aci apa tuh yang terkenal di sana? Coba bakso aci apa? Bakso aci acai. Boleh deh. Coba aku screenshot dulu ya. Nanti aku lihat. Bakso aci acai. Thank you Uma rekomnya. Ntar aku cobain lah. Sama ini kan, kalau nggak salah Garut itu terkenal sama baksonya kan, bakso yang Garut tuh loh, bakso Miss Dasem yang lekoh itu kan, di Jawa Tengah Kak, di Jateng. Lumayan sih Beb, sayang ongkirnya. Kalau cuman daerah Jabodetabek sama Bandung mah nggak apa-apa lah, kan cuma 5.000 ongkir. Kalau itu nanti mending kamu beli baru Beb, maksudnya beli yang sekotak full. Pokoknya kalau ke Garut aku suka kalap jajan perbaksoannya. Oh iya, coba deh ntar aku cobain ya. Aku pikir kayak Garut ada makanan yang lain gitu loh. Di Bandung sih juga banyak sih bakso, tapi aku emang bukan yang belum yang cari-cari bakso gitu. Tapi ntar aku cobain deh. Makasih ya rekomendasinya aku Ica. Ntar aku cobain baksonya, bakso di Garut, bakso aci. Aku sebenarnya sukanya yang kayak tulang rangu gitu-gitu. Ke Tangerang sini Kak banyak Kang laksa apa itu? Laksa tuh apa? Makanan apa ya? Pernah denger sih, laksa itu yang kayak kari itu bukan? Teteh kalau ke Garut main ke rumah aku ya. Siapa ini? Amalia. Aduh, di mana Teteh Amalia rumahnya di mana? Aku juga baru ke Garut 2 kali dan baru kali ini yang mau nginep di Garut. Sebelumnya aku waktu itu sebentar doang, kayak mampir. Tuh. Laksa makanan Betawi. Oh iya, aku baru tahu sih. Belum pernah makan sih. Rasanya kayak gimana? Pernah lihat di restoran kalau misalnya laksa itu yang kayak setahu aku yang kayak makanan kari Malaysia itu nggak sih laksa? Kapan Kak ke Garut? Insya Allah besok. Aku ke Garutnya Minggu sama Senin. Aku nginep di Garut. Iya, laksa makanan Betawi pakai kuah santan kuning gitu. Endol deh pakai daun kucai. Oh iya, aku kayak pernah lihat deh, tapi aku belum pernah makan. Padahal suami aku orang Betawi sih, tapi dia belum pernah kasih tahu aku itu. Ntar coba aku lihat ya. Aku tanya ya. Laksa ke Pangandaran teh enakan. Iya, aku belum pernah ke Pangandaran tahu. Aku udah 4 tahun di Bandung belum pernah ke Pangandaran. Soalnya Pangandaran tuh jauh nggak sih? Jauh kan ya. Maksudnya kalau kayak pergi cuman aku sama suami aku kayak asa nggak enak gitu, asa sepi. Jadi aku mikir kan katanya ke Pangandaran tuh 7 jam. Nah, aku mikir daripada ke Pangandaran mending sekalian ke Surabaya aku. Sorry ya guys, ada suara truk sampah. Di Cihurip di dalam gunung.
banyak air terjunnya di sini. Berarti itu masih naik lagi ya Teteh? Aku nginepnya di Santika Garut. Kemarin pengen nginep di yang Cahaya Villa itu, cuman kok kayaknya enakan Santika gitu. Jauh nggak dari kota? Laksa Palembang juga ada Kak, sejenis burgo. Nah itu aku malah nggak tahu. Palembang taunya cuman pempek Palembang doang. Jauh emang Teh, kalau dari Bandung jalannya mantep juga. Iya ya, makanya kan kalau misalnya mau ke mana tuh, ke Pangandaran tuh mungkin kalau ramean atau rombongan gitu mungkin seru. Karena aku mikirnya 7 jam, terus kayak ke Surabaya kan juga kalau pakai tol kan juga 8 jam kan. Jadi kayak mendingan langsung ke Surabaya. Santika mah Garut kotanya, ke sini mah 5 jam dari Garut kota. Aduh, jauh banget. Jauh banget ya. Iya, aku di Garut itu soalnya baru pertama ini Kak sih ke Garut. Dari tempat Kakak ke Garut berapa jam Kak? Aku ngeliat di Google Maps itu suami aku tadi lihat sekitar 1,5 jam, 1,5 jam sampai 2 jam lah. Nggak tahu ya kalau besok macet atau enggak. 1,5 jam 2 jam. Cuman harusnya nggak macet sih, soalnya kan besok udah hari Minggu kan, biasanya orang-orang udah pada pulang malah arah pulang gitu kan. Aku sengaja carinya Minggu ke Senin biar supaya kalau misalnya mau jalan-jalan ke tempat wisatanya nggak rame gitu loh. BTW aku juga rumahnya di Bandung, di Bandung kota sih sebenarnya. Cuman kan ke Garut itu nggak, jalannya itu nggak pakai tol kan, jalan biasa kayak jalan kampung gitu kan dia. Gitu deh. Kalian ada yang orang Garut di sini? Ada yang orang Garut ya? Ada yang orang Garut emang, selain si Teteh Amalia, ada siapa lagi yang orang Garut? Ya Allah, guys, anak aku udah gak bisa diem banget. Kak, aduh, itu. Apa tuh namanya? Asal naik sepeda yuk. Yuk. Kemana? Enggak, di depan. Oh, di depan. Hari ini rencana kemana Kak? Hari ini aku rencananya mau ke kantor suami aku dulu. Abis itu pergi aja sih, jalan-jalan aja sama anak-anak. Untuk tidak jalan-jalan sah. Aku hari ini mau ke Pascal deh rencananya. Ini. Kok sepi yang nonton? Soalnya nggak bagi-bagi. Ah gitu ya. Nanti aku mau bagi skincare tapi sama yang nontonnya setia. Suaminya kerja apa Kak, kepo? Suami aku karyawan aja kok guys, karyawan biasa. Tapi kan yang penting kerjanya sambil duduk. Kan orang-orang zaman sekarang yang dipentingkan tuh kerja sambil duduk loh Bu. Ya iyalah, terus kerjanya mau lari-lari. Enggak kan, ada yang ngepel gitu. Terus apa ya? Bersih-bersih. Kuliner di Bandung yang rekomen apa Kak? Kalau misalnya Sundaan, Teteh Kauma, kalau misalnya mau Sundaan itu emang wajibnya menurut aku Bu Imas ya. Terus kalau memang dari Jakarta kan lewat tol tuh, wajib menurut aku ya. Kalau aku pribadi aku suka sama Ciganea, tuh aku suka. Sebenarnya banyak sih di sini. Kalau Sundaan tuh yaitu Bu Imas, terus ada Rumah Makan Purwakarta, Ciganea, terus kalau apalagi, kalau kafe, aduh banyak banget kalau kafe. Banyak
aku bingung mau makanan yang kayak gimana nih, makanan ciri khasnya atau kayak kafenya kayak gitu-gitu. Mau kah skincare besok aku ultah. Oh iya, siapa tuh Mel Shop. Selamat ulang tahun ya buat besok. Rezeki Bumil. Ya amin, nanti ngewar kayak biasanya. Lahirnya emang di Bandung Kak? Enggak, di Medan sayang. Aku kan orang Medan. Cuman aku di Bandung tuh udah 4 tahun. Mau 4 tahun. Udah mau 4 tahun sih. Udah 4 tahun lah ya hitungannya. Cafe favorit Bandung Vela. Oh ya Vela oke. Rui. Kalau Rui tuh makanan ini ya. Louis oke. Apalagi ya? Banyak sih. Amin ya Allah, amin. Vela, Louis. Yang sekarang itu lagi hits itu si kilogram ya, kilogram yang di kotak itu, tapi aku belum pernah. Soalnya kadang aku kalau misalnya ditanya tempat makan yang enak, kafe aku tahu, tapi kalau misalnya kayak kafe buat nongki gitu ya hampir rata-rata pernah, tapi ya kayak biasa aja sih kalau menurut aku. Kalau kafe kan kayak gitu-gitu aja. Cuman kalau makanan misalnya kayak Wheels buat nongkrong sekalian makannya enak, itu Wheels yang di Wheels Heritage oke. Yang di Dago juga oke. Terus ada Tilu, ada Pamor, apalagi ya, Nenis Pavilion, terus banyak sih. Tapi kilogram di Gatsu itu di waktu 90. Oh iya, aku belum pernah tuh. Rame banget sih emang. Gatsu tuh lagi banyak makanan kan, lagi banyak baru-baru buka stand sih, tempat kulineran gitu kan, tempat makan. Kayak waktu aku cobain yang Agam itu mie Bangladesh itu ya oke, rasanya enak. Ke Banjaran deket nggak teh? Lumayan, pakai tol sih paling. Nggak deket-deket banget lah. Pakai tol nggak sih ke Banjaran? Aku lupa. Kemarin aku ngidam ke Bandung Kak, cuman mau metik stroberi sama kakao putih doang, habis itu pulang. Oh kalau kakao putih kan berarti Ciwidey Beb. Berarti kalau dari Bandung sekitar 2 jam lagi sebenarnya. Pengen lagi deh ke situ. Berarti kamu kemarin tuh kamu ke Ciwidey ya? Kamu kemarin ke Ciwidey. Aku juga waktu itu berapa minggu yang lalu, sebulan nih. Mar, yang ibu ke Ciwidey lo udah di sini? Oh, belum. Udah sebulan yang lalu berarti. Sebulan yang lalu juga aku habis nginep di ini. Nih aku kasih namanya Green Astagfirullah. The Green itu yang tempat kamarnya itu kayak full kaca itu loh. The Green Hill Park kalau nggak salah namanya. Iya aku lupa. Di situ aku waktu ke Ciwidey nginep di situ. Itu bagus sih menurutku. Oke lah buat suasananya benar-benar dapet di tengah hutan. Udah gitu juga malamnya ngidupin api unggun. Terus dingin. Namanya The Green Hill Park pokoknya. Searching aja ada di Ciwidey. Cuman agak pricey aja menurut aku. Tapi ya buat dicoba sekali mah oke lah buat pengalaman. Berapa di Green Hill? Kemarin dapat 1,750 ya, 1,750. Sebenarnya menurut aku agak pricey karena fasilitasnya itu ya emang kita nginep di tengah hutan ya, benar-benar kayak di tengah hutan gitu. Jadi emang ya sebenarnya dia jual suasananya. Cuman ya kalau buat berenang gitu paling air panas doang.
Tapi nggak ada yang kayak gimana sih menurut aku. Itu makanannya juga agak kurang sih, karena mungkin dingin ya. Jadi pesan makan mau pesan sop daging, pesan itu tuh datangnya tuh udah kayak udah jadi dingin gitu loh. Jadi udah kayak ngendel gitu karena saking dinginnya mungkin di sana cuacanya. Mahal kayaknya kah? Ya, iya makanya menurut aku itu agak pricey, memang agak mahal. Jadi kalau mungkin dia masih sejutaan ya, maksudnya sejuta nggak sampai 1,5 mah masih oke lah. Tapi kalau udah 1,7 itu mahal sih. Mendingan nginep di Bandung di Padma sih menurut aku. Nambah dikit udah dapat Padma. Mahal teh modal kabedak. Apa itu? Gak tahu artinya aku. Tapi aku juga mau cobain ini di Bandung tuh ada, kalau kalian tahu yang Gua Bandung, tahu nggak? Pernah denger nggak yang Gua Bandung? Itu juga katanya bagus loh, unik juga. Jadi kayak kita di dalam gua gitu loh. Jadi kayak di dalam gua, terus ada private pool, terus nanti menghadap ke, tapi itu kayak cocoknya buat yang mau honeymoon gitu sih. Yang mau honeymoon, mau unboxing itu cocok. Soalnya suasananya mendukung dengan lampu-lampunya, terus pokoknya didesainnya buat unboxing kayaknya. Unboxing halal ya. Namanya Gua Bandung. Tau lah, soalnya sering lewat FYP kok. Terus hotel baru di Bandung tuh ada namanya Indigo juga. Ada namanya Indigo itu juga termasuk apa, katanya bagus juga. Aku juga belum pernah tuh. Tapi kalau tahu gaya hotel ya, buat sebagian orang bilang worth it kesana. Tapi menurut aku nggak tahu ya, karena aku mungkin dapatnya harganya waktu itu lagi mahal, jadi menurut aku juga agak lebih pricey. Mendingan lagi Padma, karena waktu itu 3,5 juta. Tapi nggak yang gimana ya, mending di Trans Studio Mall Bandung sih menurut aku. Kok Trans Studio Mall, mending di Trans Luxury Bandung. Trans Luxury juga 1,7 sampai 2.500.000 range-nya, tapi emang fasilitasnya lengkap buat anak-anak, buat itu. Buat nyamuk bukan? Yang tadi, yang di bawah itu. Bukan. Teteh kalau ke Garut nginepnya di rumah saya aja, gratis, nggak pakai apa. Ih, tapi jauh banget Teteh, 5 jam. Susah. Ini aja aku kemarin males jalannya itu loh, agak lumayan macet gitu. Jadi udah pilih yang deket aja. Aku lahiran akhir Oktober, insya Allah cewek. Doain ya, agak takut soalnya. Amin. Kamu rencananya apa, Beb? Rencananya normal atau sesar? Gak pengen ngeblondir rambut, Kak. Ya Allah, gak cocok sama mukaku. Mohon maaf, aku sadar diri. Mungkin kalau yang cantik-cantik, yang cece mungkin gak apa-apa deh rambutnya blonde. Ini aja menurut aku udah paling terang ini rambut aku. Padahal kan mirip Cece belum? Cicak. Cahaya Villa best. Aku nginep 2 kali di sana. Oh iya kemarin tuh sempet itu tuh mau antara Cahaya Villa atau satu lagi tuh ada tuh yang Sabda Alam. Terus tapi karena mikirnya bawa anak bayi gitu takutnya kan, kalau nggak salah sejauh pas aku awal pakai tuh agak kayak nggak apa tuh, kok kayak nggak ada hasilnya. Tapi lama-kelamaan dia memang bikin glowing. Bentar ya, Beb. Kalau ada yang nanya jadi biar aku sekalian. Di Darajat pas anak kan 700 banyak. Di Darajat di mana tuh, Beb? Gimana yang bagus? Kemarin juga aku di Santika sejutaan. Tapi Santika itu start 700.000 juga kok. Kak, pre-love stroller bayi nggak? Ada itu aku, Beb. Aku ada, Beb Uma. Ada 2, aku ada stroller biasa sama yang stroller buat main itu loh, yang buat anak yang udah bisa duduk. Yang buat
jalan-jalan sore gitu. Pricing nggak kayak yang di mana sayang? 2 jutaan kak. Di mana tuh 2 jutaan? Apa tuh? Pricing nggak kak? 2 jutaan kak. Apa ini? Oh skincare. Oh iya 2,5 beb. Kemarin aku ambilnya itu nggak lengkap sebenarnya aku, karena aku nggak ambil sunscreen, karena aku sunscreen udah cocok sama yang biasa aku pakai kan. Jadi aku ngambil sunscreennya, cuman ambil apa si racikannya, krim racikan sama toner sama sabun muka. Itu hampir 2,6 tuh. Oh iya sayang, makasih udah dibantuin jawab. Ya jadi dapatnya tuh ini, dapat tonernya segini tuh gede. Ini tuh bisa, menurut aku bisa 3 bulan bisa ini tuh. Terus krimnya dapatnya 5. Jadi kalau krim malam itu dapat 4. Nih krim malamnya dapat 4. Kalau sekali pakai itu 2 gini, jadi dicampur gitu. Kalau ini, kalau lagi jerawatan aku pakai yang ini. Misalnya kalau lagi muncul jerawat, pakainya yang jerawat yang acne. Kalau buat whiteningnya aku pakai yang ini gitu. Jadi ini nanti diambil biji kacang hijau gitu lah, biji jagung itu. Nah terus dicampur, terus ditap-tap. Kalau siangnya pakainya 1 aja, pakai yang ini tuh. Jadi banyak dia ada skincare-nya, udah banyak krimnya. Skincare lokal yang bagus apa kak? Aku lokal itu, jujur aku belum pernah coba sih beb. Karena aku, maksudnya enggak yang kayak misalnya enggak FOMO-an yang kayak misalnya ada skincare ini terus coba, itu aku enggak. Cuman kalau kalian tanya kayak misalnya ya yang kayak apa tuh si Centella terus kayak gitu-gitu aku pakai, cuman nggak yang aku pakai serangkaian gitu, enggak ya. Jadi mungkin serum pakai Centella, toner pakai apa gitu-gitu. Tapi sejauh ini emang bener ya, kalau emang mau itu ya mau buah gitu, emang ya treatment sama racikan sih gitu menurut aku. Kalau memang ada yang cocok sama skincare lokal bagus ya, yang misalnya kayak yang bener basic gitu, ya alhamdulillah. Tapi setahu aku emang yang paling mantap tuh ya racikan sama treatment, udah itu doang kuncinya. Berapakah paket skincare-nya? Kemarin aku yang ambil yang 2,5 beb. Kak suka pilates di mana? Kalau aku membernya di kalau member aku sekarang itu di Amiti. Tapi aku pernah cobain di Amora, terus kalau pilates itu aja sih, Amiti, Amora. Sejauh ini itu belum ada cobain lain. Tapi kalau nge-gym aku pernah di Selfie, terus di gym dekat rumah aku yang gym biasa kayak gitu juga pernah. Karena kalau nge-gym menurut aku dimanapun tuh sama aja, yang penting konsisten itu. Karena dulu aku mikirnya di Selfie itu mahal kan, emang lumayan mahal kok ya. Terus aku kadang suka bolong-bolong, jadi sayang. Jadi kalian mending nge-gymnya di tempat yang biasa tapi kalian rajin tuh. Amiti tuh yang di Jalan Sriwijaya kan? Yes, betul beb. Sriwijaya sama Jalan Gandapura kalau nggak salah. Ada 2 dia, ada Sriwijaya sama Gandapura. Tapi aku member yang di Sriwijaya, selalu yang di Sriwijaya karena deket dari rumah aku. Maksudnya yang paling deket lah dari rumahku. Gitu. Murah tuh, menurut aku pilates. Nggak tahu ya yang lain ya, tapi menurut aku sejauh ini pilates yang paling murah tuh di situ deh kayaknya. Karena paketan 8 kalinya aja itu cuma 1,2. 8 kali itu reformer ya. Bisa reformer atau yang lain. Tapi buat reformer 8 kali 1,2 itu murah. Karena di mana-mana itu rata-rata reformer aja itu bisa 300.000 kayak gitu-gituan. Terus dia pakai paket apakah skincare-nya ini sayang pakai ini. Aku pakai yang ini, brand ini.
Terus kalau siapa apa tuh namanya, si Amiti itu, kalau kamu mau cobain yang Pilates mat itu buy one get one selama bulan Juli, kayaknya abisnya akhir bulan ini deh. Itu buy one get one, jadi 90.000 dapat buat 2 orang. Jadi ibaratnya kalau kamu Pilates sama temen berdua cuma 45 ribuan per orangnya gitu. Khusus bulan Juli dia buy one get one, tapi khusus yang Pilates mat ya. Di Pascal mahal banget. Yang itu ya, yang apa sih namanya? Tahu aku itu. Ini Amora, apa sih namanya tuh? Lupa aku, yang estetik itu ya tempatnya ya. Kamu Pilates di situ, Beb? Beb Mima ini orang Bandung ya? Ini yang nanya skincare ini. Tapi aku pengen juga sih cobain yang lain. Aku baru nanya aja Kak, cari tempat yang worth it. Kamu rumahnya di mana? Coba di Amiti aja. Di Amiti aja, Beb. Biar bareng. Biar ada temen. Aku juga sama teman aku sih. Kamu Bandungnya di mana? Elvira ambil paket yang pemula sekitar berapa, Kak? Bagus nggak ya? Nah, sebenarnya kalau awalnya ada dia basic skincare yang kayak bisa dibeli online. Menurut aku emang harganya lumayan sih dia. Jadi kayak sunscreennya tuh 600, terus sabun mukanya 350. Rata-rata tuh paling murah startnya 350.000 skincarenya itu. Serumnya aja 2 juta dia, tapi aku nggak beli serumnya 2 juta. Nah kalau kamu beli yang racikan itu tuh satu skincare ini itu 320, kalau 320 atau 350 itu. Harganya udah paling murah sih menurut aku, karena dia startnya segitu, nggak ada lagi yang di bawahnya itu. Tapi bagus sih, dia bikin apa ini? Dia bikin bikin glowing emang. Tapi nggak yang bikin mukanya jadi putih kayak putih ini ya, kayak putih orang sakit gitu, bukan. Di Ekek, Kak. Cuman Mamah di Muhammad Toha. Ekek itu Ranca Ekek. Muhammad Toha mah deket lah dari rumah aku juga. Apa yang membuat kakak pilih di Elviers? Rekom dari teman atau gimana tuh? Aku mau pakai krim dokter. Jujur aku tuh lihat ada, kalau kalian lihat, aku lupa lagi namanya siapa sih itu ya. Dia TikTok juga. Dia tuh waktu itu suka apa tuh buat konten-konten skincarean gitu, skincarean sebelum tidur gitu-gitu. Nah, dia tuh pakainya ini. Pakai padahal sebelumnya aku nggak tahu loh brand ini. Dia pakai ini, terus aku lihat lah mukanya itu emang glowing, emang kayak gimana ya? Glowing aja gitu. Tapi dia serumnya itu sama tonernya pakainya TO ya, The Ordinary itu. Dia pakai yang itu, si serum sama tonernya. Cuma dia pakai ini juga. Itu. Terus aku karena lihat dia, aku kayak jadi kayak pengen cobain gitu. Terus aku tanya-tanya juga. Terus ya mereka itu kalau aku ke tempatnya apa tuh, ke kliniknya tuh, kliniknya bagus banget kan di Bandung ini, ada di Sarijadi atau jalan yang di atasnya PVJ itu ke atas lagi. Nah di situ kliniknya itu bagus banget, benar-benar estetik, mahal lah, emang mewah. Terus pelayanannya juga beda sih gitu. Terus mereka tuh nggak yang memaksain kita. Ya udah kalau memang kita nggak mau, misalnya belum ada budget atau nggak mau beli skincare mereka juga, mereka nggak maksain gitu. Jadi kayak bener-bener gimana ya, bukannya upselling gitu-gitu sih. Jadi emang kelihatan mahalnya sih ya menurut aku gitu. Makin lah aku penasaran, jadi ya udah aku coba aja. Walaupun pas ngelihat billnya itu, Kak segini ya nanti totalnya, oke, nggak apa-apa, yang penting bagus gitu. Karena waktu itu jujur aku mau cobain, balik lagi aku dulu pernah pakai si RR itu, tahu kan, RH itu. Terus mau cobain si Natasha mau kali ya. Kalau aku emang kemarin tuh udah bosan gitu loh. Sebelumnya karena aku pakai dokter juga di